Lari ada wibu, wibu bau bawang, wibu nolep, wibu cabul, bacot anjing. Pada awalnya istilah wibu muncul pada komik strip di surat kabar yang berjudul The Perry Bible Fellowship karya Nicholas Gurwitch. Kata wibu digunakan sebagai kata ganti dari wapanese. Wapanese berasal dari kata wannabe Japanese atau white Japanese yang ditujukan untuk seorang yang bukan asli orang Jepang yang sangat tahu mengenai budaya Jepang. Pada perkembangannya, arti wibu akhirnya merujuk pada seorang yang sangat jatuh cinta, bahkan terlalu terobsesi terhadap budaya Jepang. Tidak hanya mengenai anime saja, tapi seorang wibu adalah orang-orang yang menyukai Jepang secara keseluruhan dari anime, komik, lagu, drama, bahkan budaya tradisional Jepang. Aku masih simple orangnya, gak ngerugiin kalian kan? Salam sehat buat semuanya, miss you all. Yang pertama, wibu depresi, penyuka berbagai hal yang mengandung unsur depresif, dark, hingga traumatis dan berpotensi mengidap chunimyo atau penyakit delusional. Yang kedua, wibu hemat, tipe wibu yang mencintai hal-hal seputar Jepang namun hanya ingin mengeluarkan biaya minimal atau tidak sama sekali. Kalaupun punya pencetus anime, mungkin itu berupa bajakan atau hasil dari menabung mati-matian. Yang ketiga, wibu sultan. Golongan ini memiliki banyak uang sehingga dapat membeli merchandise anime, bahkan bisa jadi semuanya official. Yang keempat, wibu bucin karena kecintaan berlebih. Wibu bucin kerap menjadikan salah satu karakter anime menjadi waifu ataupun husbu. Tipe ini umumnya rela membeli berbagai aksesoris yang biasa dipakai oleh karakter anime tersebut, serta menyerang pihak yang meledek waifu maupun husbu mereka. Yang kelima, wibu cerdas. Dengan tingkat intelijensi yang mumpuni, wibu cerdas sanggup mengulik makna filosofis di balik tayangan anime atau budaya Jepang secara luas. Tipe ini sejatinya mirip dengan wibu normal, namun dengan karakter akut yang lebih tinggi, umumnya memiliki pemahaman mendalam terhadap manga dan anime, koleksi merchandise juga, namun pandai membawa diri dalam masyarakat. Yang keenam, wibu norak. Wibu dengan tingkat populasi terbanyak di Indonesia yang cenderung meresahkan dan merusak citra sejumlah tipe lainnya. Contoh kelakuan wibu norak yang toksik adalah bergaya sok elit, doyan merendahkan sana-sini, bahkan sering perang dengan fandom lain. Yang ketujuh, wibu normal. Selain wibu norak, tipe ini juga tergolong memiliki populasi yang banyak di Indonesia. Wibu normal adalah penggemar anime biasa yang lebih memilih diam dan tampil selayaknya orang biasa karena paham kalau minatnya itu hanyalah hobi. Bisa dibilang admin ada di kategori wibu yang normal, guys. Yang delapan, wibu laknat. Tipe satu ini termasuk yang paling meresahkan, bahkan lebih dibanding kaum wibu norak. Pasalnya, wibu laknat kerap mengakses hal-hal berbau Jepang di ranah seksual dan tidak pantas dikonsumsi oleh publik. Yang kesembilan, wibu berbisnis. Kaum wibu berbisnis adalah orang-orang yang menyukai anime dan menjadikannya sumber penghasilan. Umumnya, tipe ini sering muncul di berbagai event Jepang dengan berjualan aksesoris, anime, ataupun membuka jasa komisi gambar. Yang ke-10, wibu zaman old. Tipe wibu satu ini cenderung mengemari jumlah anime yang rilis pada tahun 90-an hingga 2000-an. Contoh anime kesukaan wibu zaman old adalah serial Dragon Ball, Gundam, Digimon, hingga Inuyasha. Kita seringkali melihat di sosmed banyak sekali para netizen yang memusuhi dan merendahkan para wibu. Walaupun di dalam perkataan para netizen itu hanya bercanda saja. Mungkin kalian pernah melihat saat beradu argumen di mana ada orang yang memakai foto profil bergambar anime dan yang lainnya memakai foto asli. Maka otomatis netizen yang memakai foto asli itu akan menjudge yang foto profil bergambar anime sebagai seorang wibu dan segala argumennya tidak dianggap. Seperti yang kita ketahui, di tengah-tengah masyarakat dan di dalam pergaulan dunia maya, citra wibu ini sudah mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Misalnya seperti wibu bau bawang, nolep, mesum, kanak-kanakan, norak, alay, dan sebagainya. Para wibu akut mereka mengidap sindrom chunibyo dan jadi nichigon, tertarik hanya dengan cewek 2D atau gambar anime, pacaran dengan waifu dan husbu. Hal ini jelas tidak bisa diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai penyakit kejiwaan. Hal ini hanya terjadi pada wibu yang nolep aja, di mana mereka keasikan menonton anime, baca manga, main game setiap hari, sehingga mereka tidak memperhatikan kebersihan diri, jarang mandi, dan tidak begitu peduli dengan keadaan sekitar. Pada dasarnya, kebanyakan orang awam, khususnya para netizen dan orang yang mengaku sebagai wibu, mereka tidak memahami arti dan definisi wibu itu sendiri. Hal inilah yang membuat kesalahan persepsi yang menjadikan perdebatan di dunia maya. Sebenarnya kita yang wibu ataupun bukan harusnya bisa saling menghormati. Selama kegiatan yang kita lakukan tidak merugikan ataupun mengganggu orang lain, kita berhak melakukannya.